Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuki ada ceritakan anda ustana kelakngan. Ikulah miral akhirnya. Mereka ditingali piro-piro wang suki fi majlisin tinggal majlis. Azillun kang luwe asor minum saking majlis ing dalam kene majlis di majlis Sufyan As-Tsauri dalam majlisnya Sufyan As-Tsauri. Karena apa Sufyan As-Tsauri iku ya julusuhum ngajar atau majlis wara'a lan burine wara'a sofi lan burine sof wa yuqaddimulan arpe al fuqara wong pira-pira wong fakir hatta sehingga kanu sapa ana sapa fuqara iku ya tamannauna ngarep-arep annahum Tuhune Sufyan As-Tsauri iku fuqara bagiane wong pira-pira wong fakir di majelis sing dalam majelisnya. Titik. Ihya Ulumuddin diambil dari kitab Ihya Ulumuddin. Imam As-Tsauri pernah bermajlis dalam suatu majlis dan beliau berada di majlis yang paling belakang dan beliau menginginkan bahwa pengen banget dia itu ngaji gitu ya, majlis itu ngaji dan berada di depan, tapi karena gurunya itu mendahulukan orang-orang fakir yang ada di depan, orang yang kaya ada di belakang. Ukiya diriwayatkan an Abbas an Isa. Ukiya an Isa bin Maryam, Nabiullah Isa berarti. Ukiya an Isa ibnu Maryam alaihissalam. Annahu setemene Nabi Isa ra'ahu ningali sapa ba'dul hawarin. Waqad kharaja lan temen metu min manzili imra'atin saking umay wong wadon. Zata fajurin wong wadon kang lacut. Yang lacut itu yang enggak benar. Faqala berkata, sapa wong ya Rasulullah, wahai Rasulullah, main barang tasnau agawe guna ing dalem kene. Faqala berkata sapa Nabiullah Isa, atau bibu tawi dokter nama setunune didawa ngobati almarda ing wong kang gering, walakin akan tetapi nela yang bagi ora sayogyane ayat alan yang tan dadakan zalika mengkono dawa tarikon ing dalan ilal istirsalik ilal istirsali maring ngumbarakan, walakin akan tetapi nek apa al-ahzar nyenta medeni atau wedi alaihi atas zalik iku aghlabu kang luwiling nglindih wa ilal khafilan maring wedi min tasdik saking piro-piro perkara kang benar, kang selamat. Alatahum kang salah cipta iku akrobu luwih Pama mangka luwih apa barang
uliri batin. Ora ngeduwe sira binafihina lawan salah cipta. Apa husnus siqati bagusnya ning kumandel. Titik. Adabud dunia batin. Haka dan riwayatakan anna gulaman setemene wong aparane budak. Anna gulaman setemene budak. Bil Basrati ana ing Basrah. Ismuhu nama budakmu iku Suhaib. Kana anak sapa Suhaib iku yaqumul laili. Salat bengi. Kulaha sekabehane, maksudnya setiap malam. Faqalat berkata, lahu kedua Suhaib, apa sayyidatuhu tuan wadone. Inna satemene kiamuka. Sayyidah itu artinya berarti majikan perempuan. Inna qiyamaka satemene jumenenge sira bilaili ana ing waktu bengi. Iku ya dulu melarati di amalika kelawan penggaweane sira. Dina hari ana ing waktu awan. Faqala berkata sapa Suhaib, inna Suhaiban satemene Suhaib iku idza zakara nalikane eling annara ing neraka layati ora nekani sapa Suhaib annauma ing turu. Diceritakan ada seorang budak, sementara budak itu kemudian seringnya selalu sholat malam. Kemudian si budak ini ditanya sama majikan perempuannya, kamu kalau tiap malam sholat itu kamu akan nggak efektif, nggak bagus katanya. Sebab kamu nanti akan terlalu malam sehingga kerja kamu di siang hari itu nggak sempurna. Si budak menjawab, saya kalau mau tidur terus kemudian teringat sama neraka, maka saya nggak pernah bisa tidur. Artinya dia itu ketika sholat malam dia akan merasa jiwanya tenang dalam tidurnya. Haka dan diriwayatkan dan ceritakan Al-Fathil Mausili rahimallahu ta'ala annahu saking Al-Fathi iku dakhala manjing ala Bisri ingatasi Imam Bisri Al-Hafi zairan hale wong kang ziarah akhraja mangkamtu atau ngetakan apa Bisri dirhaman isatu dirham wadakahu mangkang wehakan memberikan li Ahmad baring Ahmad Al-Jala yiku khadimuhu kang dadi khadime khidmatnya yang pelayannya. Waqala berkata sapa Bisri kepada pelayannya, ishtar tuku nasira bihi kelawan dirham dengan uang ini to aman ing panganan jayidan kang bagus wa adumalan lawuh thayyiban kang enak. Lauk ya lauk pauk yang enak. Wala maka berkata sapa Ahmad, saya juga khotibnya namanya Ahmad sama. Pastara itu maka tuku ingsun khubzan ing roti nazifan kang bersih. Wakul tu ngomong atau ngucap ingsun lam yukal ora ngucap sapa Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Risain kedua swiji-wiji Allahumma barik lana. Ya Allah Gusti mugi panjenengan mupai keberkahan lana maring kaula. Ing dalam kene panganan wazidna lan nambahi panjenengan minhu saking ta'am. Siwal laban selainnya daripada susu. Pastaro itu maka tuku ingsun alabana ing susu. Maka aku membeli susu. Wastaro itu lan tuku ingsun tamron ing korma jayidan kang bagus. Faqadim tu maka dingin ingsun ilahi maring mau fakala mangka mangan wahidan kang siji. Wa khoda lan jukut al-baqi kang sisane. Faqala berkata artinya yang saya dahulukan itu adalah membeli susu dengan korma. Kemudian yang lain pesanan yang lain diakhirkan. Qala Bashar tuannya mengatakan atadaruna ana tahuru sapa sira alam kultu ana ta orang ngucap ingsun istari saya kan udah ngomong suruh nyuruh kamu belilah to'aman makanan yang bagus toyiban yang enak dan atama karena nyentar mangan ingsun atau toyibah perkara kan bagus yastakhrijo amren itu akan khalisun murni nih apa syukur atadaruna nata orang urusira lam yakul orang ucap limarik isun kulun sekabehane li annau karena temen mau iku la isolana orang anak li dhaifi maring tamu ayakulan yang tak ucap li sahibid dari maring wong kang duweni rumah atau tuan rumah. Kulun sekabehane atadaruna anata ora weruh lam hamala ora nanggung maing barang bakia ing sisane lianau karena samane mau iku soha narikane bagus atau kalau nyenta masrakan lam yadurru ora nyusahaken apa al-himlu iku nanggung. Diambil dari kitab Ihyaul Ulumuddin. Haka dene wetaken anna rajulan satemene wong lanang iku syawara rembugan syawara yusawiru musyawaratan. Jadi musyawarah itu fi'il madinya syawara. Syawara yusawiru musyawarah. Tuh, musyawarah itu dari syawara. Musyawarah. Bahasa Arab musyawarah itu. Ayo kita musyawarah. Bahasa Arab. Asalnya fi'il madinya syawara. Sawara, yusawiru, musyawaratan, wasiwaron, sawara yusawiru, musyawaratan. Hakiman ing hakim, ahli hukum. Bitazawuji ing dalam nikah. Faqala berkata sapa hakim lahu maring hakim. If'ala gawe sapa sira iyaka wa iyaka lan nudiya sira wal jimal lan ing bagus albari ikang banget ayuwe kaina mangsamane mau iku murai wong kang mayoni anikun kang biasa. Faqala berkata sapa ar-rajul wa kaifa iku hale apa kaya apa zalika utem kono mau. Qala berkata sapa si rajul kama kale barang kala berkata al awal kang dingin walan tusadifa ora bakal benerakan sira murai mamru'an
yaiku panggongonan kang subur abadan hale selawase illa wajadta angin nemu sira hiklan mau iku asarun ngelabeti atau efek minta jami'un yang pengaruh Baima 5 maring barang ya khafukang weding mak apa Allah bibuwong kang duwe akal min syiddatis sibwati saking bangetnya kasih sayang wa yatawaqqahu lan raksa ingma opal hazim wong kang dinginaken min su'in saking perkara kang desak awal kibul fitnati yaitu ngakibataken opal fitnah tu fitnah titik dari kitab Adabud Dunia Udin. Oke, diriwayataken Ali bin Umar radhiyallahu anhu wakana anak sapa Ali bin zuhadis sahabah saking zuhude sahabat Ali bin Umar, awas ini bukan Ali bin Abi ini beda, ini sahabat juga, ini sahabat juga yang beda bapaknya. Nah, kalau yang Ali bin Abi Thalib itu khulafaur rasyidin. Ini sahabat biasa Ali bin Umar. Beliau itu Ali bin Umar itu salah satu pembesarnya orang zuhud. Orang zuhud itu orang yang lebih banyak meninggalkan sifat duniawiyah. Gitu. Jadi orangnya ya kalau kita mah bahasanya golongannya para wali lah gitu. Yang menerima pakaiannya apa adanya, nggak mau ini, nggak mau itu. Itu orang zuhud. Zuhud, warok itu sama aja. Kalau zuhud sama warok sama aja, beda bahasa aja. Orangnya ya tingkahnya ya kayak gitu. Sufi juga termasuknya. Wa ulamaihim dan pira-pira ulama. Anau setemene Ali karena anak iku yuftiru buka minas saumi saking puasa alal jimai ing atase jima qoblal akli sedurunge mangan warubama lan terkadang ana usah temene Omar ikut jami'u menjima istrinya salasan sampai pintelu min jawarihi saking piro-piro budak wadone fi syahri Ramadan ing dalam bulan Ramadan qoblal isya'i sedurunge isya al akhir kan akhir titik. Ini diriwayatkan sahabat pembesarnya sahabat dari orang-orang zuhud itu kalau buka bukan makan dulu gitu. Tak perlu buka, tapi menjima dulu. Jadi bukanya tung kanen begitu. Begitu belum kentong tuh ya, udah dibuka tuh. Nah, begitu tong langsung kerap saja langsung. Nah, padahal itu orang zuhud, ya enggak apa-apa, itu kan halal. Artinya hal tersebut diperbolehkan. Nggak apa-apa, kamu punya istri, gitu. Kalau udah kepengen, orang ini pengen istri, udah punya istri, kepengen begitu, ya udah nunggu maghrib aja. Nah, nunggu maghrib, iya nanti nunggu maghrib aja gitu. Nanti, jadi sebelum maghrib tuh siap-siap.
Jam 6 tuh istrinya sudah suruh telanjang dulu. Gitu. Begitu tong langsung tubruk saja enggak apa. Ya orang halal silakan. Seandainya, dengerin anak-anak, ini hukum. Kalau kamu melakukan jima dengan istrimu di bulan puasa, kalian batalnya karena sebab jima, maka kalian akan terkena hukum suruh berpuasa syahraini mutatabi'ain. Kamu harus berpuasa 2 bulan penuh. Nah, atau ngasih 60 orang miskin. Sok silakan. Itu hukumannya. Gitu. Kalau perempuan enggak. Enggak. Jadi gini, ini saya menerangkan hukum anak-anak ya. Mohon maaf, saya tidak menerangkan jorok. Yang saya terangkan hukum. Perbedaan antara alat kelamin laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Kalau laki-laki ketika masuk, kamu mau saya terangkan, kalau enggak nih saya lanjutkan nih. Saya lagi menerangkan hukum, biar kamu paham nanti. Kenapa yang kena hukuman itu laki-laki saja dan enggak perempuan? Yang kena hukum itu laki-laki anak-anak, bukan perempuan. Gitu. Kalau perempuan di bibirnya saja itu sudah dia membatalkan. Padahal ketika masuk bibirnya itu belum dikategorikan sebagai jima. Jadi perempuan ini batal itu belum keadaan jima. Paham nggak kira-kira? Gitu. Jadi sebelum jima dia udah batal dulu, batal puasanya. Jadi status batalnya puasa perempuan itu bukan karena jima. Tuh. Tapi laki-laki begitu masuk kepalanya itu sudah dihukumi jima. Itulah kenapa yang kena hukum itu laki-laki. Jadi laki-laki sih batal puasa itu karena sebab dihukumi jima. Sementara perempuan tidak. Paham? Nah, ini hukum. Makanya kalau kalian misalnya pengen berhubungan dengan istri di bulan Ramadan, caranya gimana, Pak? Caranya batal. Iya, udah batal aja dulu. Kamu kan cuma nanggung sehari doang. Kan gitu. Saya udah nggak tahan. Ya sudah, minum aja. Minum. Udah masuk kamar, udah selesai. Gitu, iya. Kamu nggak ada tanggungan. Selesai. Kamu tuh anggar batal kok. Daripada nanti kamu kena hukum, ya kan? Udah minum aja. Minum, misalnya, minum dulu, makan. Gitu. Minum pil kita barangkali. Ya silakan. Mau minum extra dose ya silakan. Minum dulu, terus kemudian berhubungan. Itu enggak apa-apa. Paling-paling kan kamu kena tanggungan hukum sehari karena kamu nggak puasa, ya sama aja dengan yang lain hukumnya. Paham? Nah, ini memahami hukum. Gitu. Kamu perempuan kan gitu. Ketika nanti punya suami, suaminya nyerok itu nanti dulu mas, nanti sebentar. Kita pakai hukum. Gitu. Kan kamu yang tahu. Kan gitu. Mas mau? Iya. Iya, saya udah nggak tahan. Udah. Ya kalau itu mas minum aja. Batalkan dulu aja. Batal. Yuk, kita selesai. Batal. Berarti nanti kena hukum cuma 1 hari kan? Udah ngodoin. Paham? Hukia dan ceritakan. Anna rajulan nanas teman wong lanang kala berkata. Kalau berkata Ali karamallahu wajhah. Kalau sudah karamallahu wajhah berarti sahabat Ali. Ini setungganesun ahabbuka ikut demen. Mari panjangan wa ahabbolan demen. Muawiyah ing Muawiyah. Faqala maka berkata sapa Ali. Ini yang mengatakan seorang rajul berkata kepada sahabat Ali. Kata sahabat Ali berkata radhiyallahu anhu, amalan setemene saiki sekarang
Fa anta mangkau tawi sira jika aku warun wong kang aparane demen. Fa imana karane anta baroa nyenta warasira. Wa imma lan antarane ta'ma wong kang buta sira. Ada kalanya kamu dalam keadaan sadar, ada kalanya kamu dalam keadaan buta. Begitu. Artinya manusia itu kadang-kadang nafsunya itu artinya membutakan. Tapi kalau butanya membutakan sesuatu yang baik tidak apa-apa. Maksudnya buta ini makna. Itu orang saking demennya sama ulama, itu bagus. Nah itu cinta sama kiai. Kamu cinta sama kiai, tapi dalam hal ini cintanya artinya dalam dalam kategori cinta yang benar. Cinta yang benar ini gini, kamu cinta sama kiai, ya lihat kiainya siapa yang kamu cintai. Jangan kamu mengatakan ini kiai, maksudnya posisi kiainya loh. Ini kiainya siapa yang kamu kiaikan. Jangan sampai kamu salah kiai sementara kamu cintai. Loh, yang kamu cintai itu yang salah bukan cinta kamu, tapi mencintai salah orang. Paham? Ini orang yang statusnya sebenarnya bukan kiai, tapi dikiaikan. Katanya, kiainya itu katanya. Paham nggak? Kalau kamu menghukumi kiai itu jangan pakai katanya. Lihat kiainya. Kamu kan santri. Kalau kamu santri itu nggak harus diomongin. Kamu harus lihat sendiri, lihat amaliyahnya. Oh kiai pinter, alim, begini-begini. Siapa yang tahu kalau kiai alim itu gimana? Hah? Nggak cuma bisa paham hadis, tapi amaliyahnya mana? Oh kiai misalnya begitu, kok amaliyahnya kayak gitu? Ini nggak sesuai dengan amaliyah syariat. Ya, bukan kiai kalau begitu. Paham? Ini kiai itu artinya kan dia tuh pasti pakai ilmunya. Olah kiai pinter, katanya kiai pinter, berarti banyak ilmunya. Lo banyak ilmunya, nggak pakai ilmunya gimana? Hah? Ya, kalau orang yang nggak mau pakai ilmunya, berarti bukan kiai. Ya jangan kamu kiaikan. Kamu nanti akan salah tempat menghormati orang yang tidak seharusnya kamu hormati. Nah ini salah kaprah dan itu banyak terjadi. Paham? Yang perempuan paham? Begitu. Hati-hati ya. Gitu. Mana? Lihat, kamu lihat kiai yang benar, kamu kelihatan. Kiaimu di sini tuh alim-alim. Kan nggak cuma alim, tingkahnya kelihatan, dihormati. Hah? Paham? Begitu. Gak cuma gitu. Apalagi yang cuma ngaku-ngaku turunan Nabi. Wah, ngapain? Jangan percaya sama orang yang ngaku-ngaku turunan Nabi, tapi belum jelas. Masih penting pokoknya kamu tuh ikut tuh sama orang yang alim. Sudah, mau turunan Nabi, mau bukan, dia alim. Gak cuma alim di ilmunya, tapi amalnya dilihat, istiqomahnya. Itu yang harus dilihat. Paham? Sama seperti begini. Ini hati-hati. Sama seperti kalian kagum kepada orang, di mana orang itu punya kelebihan. Tidak semua kelebihan orang itu harus kalian kagumi. Ini pelajaran. Ada orang contohnya. Orang bisa terbang. Kamu kagum, hebat orang itu terbang. Ya kan? Kamu jangan kagum ada orang bisa terbang. Kamu jangan kagum ketika ada orang bisa berdiri di atas air. Jangan kagum. Emang kenapa, Bang? Loh, setan itu bisa. Kamu gak kagum sama setan? Ya sudah. Mengagumi itu jangan yang kayak gitunya. Kagum kepada amaliyahnya, pada ibadahnya. Itu boleh kalian kagum. Dan kamu ikuti. Jangan kagum karena sebab itunya. Oh ini ada orang hebat bisa naik ke atas langit, mau ke langit, mau ke WC silakan. Terserah. Jangan kagum. Ingat-ingat ya omongan Abah. Ya, jangan kagum sama orang begitu. Kalau kagum itu sama ilmunya dan amaliyahnya. Oh dia pintar, dilihat deh. Gitu. Antara ilmunya dan amaliyahnya seimbang atau tidak. Begitu. Sebab banyak ngaku-ngaku dia pintar, seolah-olah hadis ini, hadis itu. Lah, cuman ngapalin hadis. Hadis itu bukan untuk dihafalin anak-anak, tapi untuk dijalankan.
Paham? Jadi jangan kagum sama orang begini itu, jangan ya. Kagumlah sama alam amaliyah, sifat istiqomahnya. Itu yang dikagumi. Berkelihatan tiap hari ngaji, ngajar, sholatnya, nasihatnya. Nah ini, dan itu tiap hari sebagai suri tauladan, contoh kebaikan. Itu namanya orang alim yang patut kita contohi tingkah lakunya. Begitu. Hati-hati zaman sekarang. Begitu. Orang dikit-dikit cuma bisa apa? Cuma bisa hadis 1-2 udah dipanggil ustaz, udah dipanggil kiai. Hati-hati. Begitu. Kiai sekarang itu kiainya ikut politik. Kiainya ikut politik, ikut pegang anu itu dan sebagainya. Alah, sudah. Kamu nggak usah ikut-ikutan politik. Kamu ngaji aja yang benar. Ngaji aja yang benar. Makanya itu lihat kiainya. Ya, paham? Awas. Coba nanti sekarang itu banyak sekali. Apalagi orang banyak menjual ayat-ayat. Na'udzubillah. Hati. Orang begitu nanti jaminannya neraka. Hakia ana wahidan, ana wang siji. Karena anak karena nalahu baqaratun sapi. Yujaliha kang ini nih apa memerah sapi. Wayahlatolan nyampur bila baniha kelawan susue sapi alma ing banyu wayubayuhu lan ngadol, dia mencampurkan antara air susu sapi dengan air biasa. Artinya susunya nggak murni. Nah ini pelajaran bagi orang yang suka nyampur-nyampur perkara. Ngomongnya susu murni. Iya. Susu murni itu satu-satunya susu tuh yang punya perawan itu susu murni. Nah iya. Namanya susu apa? Susu murni. Iya. Susunya murni. Kamu namanya murni bukan? Enggak ya. Iya. Makanya kan susu murni itu berarti perempuan. Susu murni nggak ada punya laki-laki, punya murni kan bukan. Ya, tell me kan. Fajaa maka teka. Opo sailun banjir. Fahoroka maka kerem. Opo al-baqaratu sapi wara sapinya tenggelam. Pakola sopo berkata sopo ba'du auladihi. Sebagian anak-anak innatil kalmiyah sak temene mengkono banyu iku mutafarraqun misahaken alatikang sebab naha ngesoakan kita fillah bani ing dalam susue iztamat dari kumpul dafatan hale nerima wahidatan kang siji wa khazat lan ngalap al-baqara ing sapi kaifa hale kaya apa waqad qala lan teman-teman bersabda Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bai'ani utawi wong adol tinu keloro idza sadaqa nalikane bener karone wa nasiha lan ngarep karone sira burakima atau bawarika ing pira-pira keberkahan lahum maring karone fi bai'ima ing dalam adol tini kue wong loro wa iza kataman lan nalikane wong kang ngumpetaken wa kazabalan bobodo itu apa? Bohong. Wa kazabalan bohong. Nuziat dan turunaken dan ilangaken apa berkatun ing keberkahane. Baik ihima ing adol tunuku wong karone. Ini peringatan bagi orang yang
jualan berbohong. Jualannya susu murni, taunya susunya udah dicampur dengan air biasa. Ini bohong. Ini makanya ada hadis Kanjeng Rasul, apabila ada terjadi orang yang jual beli, di mana jual belinya masing-masing dengan kejujuran dan kebenaran, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan. Tapi kalau jual beli di antara keduanya ada yang berbohong, maka keberkahannya akan dicopot oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan mengatakan an rajulin saking wong lanang minat tabi'in, saking tabi'in, annahu kana ana sapa rajulin bil Basrati anang tanah Basrah. Walau kudu si rajul iku gulamun utawi budak bisul si kelawan tanah sus yazhazu kang nyiapaken ilahi maring aparane gulam rajul as-sukra ing gula sukarun gula asukara ing pira-pira gula. Orang Inggris juga ngikut orang Arab, atau orang Arabnya gula itu sukarun. Kata orang Inggris nggak bisa, maka ngomongnya sugar. Sukar nggak bisa, sugar katanya. Fakataba nerima ilahi maring mau apa gulamuhu si budake inna kasbus sakri satemene wiwitan tebu kod asobathu ngenani ing si gulam apa afat itu efek akibat bihadis sanati ing dalam ikilah tahun pastari maka medol asukran ing gula kala berkata sapa rajul pastara maka dola sira sukran ing gula kasiran kang akeh palamma sumangsane jaa teka waktu-waktune ribhun ing untung bing dalam kene gula salasina alfan ing 30.000 fangsarafa mangka bagiaken ila mangzilihi maring panggonan fafakara mangka berpikir lailatahu ing bengine waqala berkata sapa si hulam rabihtu aparane untung ingsun salasina alfan ing 30.000 wa khusirtu lan rugi ingsun nasaha rajulin ing nasihate wong lanang minal muslimina saking wong Islam kalamma sumangsane asbaha esuk-esukan godan ing sukiki ila ba'in maring tempat adol tinuku asyukran ila ba'i syukran ing tempat jual beli gula fadafa mangkang ngewehaken ilahi maring si budak salasina alfan ing 30.000 mau wa qala lan berkata barakallah muga-muga berkani sapa Allah kesala ing sira laka maring sira biya ing dalam mengkono gula atau
duit salasin. Faqala berkata wa min aina lan saking endine sorot dadi 5 ingsun. Kok bisa jadi dikasihkan sama saya? Faqala ini satemene ingsun iku katam tuka ngumpetaken sapa ingsun hakikatan ing hakikat al hali ing tingkah wa kanalan ana as-sukra iku gula mau qad ghala teman-teman larang fi zalikal waktu ing dalam mengkono-mengkono waktu. Faqala berkata rahimakumullah berkata sapa sira rahimakumullah muga Gusti Allah melasini sira qad alam tani teman-teman ngawari maning ingsun al ana saiki waqad taibatu mangkam bagusaken sira bagusaken kita laka maring sira. Wala berkata rajul faraja maka balik pihak lawan uang ila mangzili maring umai wa tafaqara lan ngangen-ngangen wa batalan sak wengi-wengi semalaman suntuk sahiron hale wong kang melek wa qala lan berkata mana satu mana suatu orang ngarepaken bagus fala allahu maka menawa mau iku istihyaan isin minni saking ingsun fatarokaha mangka tinggal 5 ingsun fabukroh maka budalan waktu esuk ilahi maring si rajul minal ghad saking sa esuk-esuk mau faqala lan berkata afaka ngapura sapa sira Allah Gusti Allah khud ya ambillah ma ing barang laka kedua sira ilai kemaring sira bahwa mengkau itu akhuzuka apa yang harus kau ambil iku atyabu lebih bagus liqalbi maring atine ingsun fa hadza makan juput minu saking si apa nana si rajul salasina alfan ing 30 apane ewune titik. Ada seorang rajul dan seorang budak mengatakan, terus kamu kalau nanti wayanya umpama ketiga atau wayang ditentukan, kamu jual gulanya. Nanti akan gulanya pada harga yang mahal, ada yang tinggi. Jangan apa-apa. Tapi di saat itu kemungkinannya saya juga butuh. Begitu. Kemudian dijual lah pada saatnya. Nah, ini singkat cerita aja ya. Dijual, dia dapat untung. Untungnya umpama ini sih di sini dicontohkan 30.000. Soalnya ya ini contoh aja. Benar keuntungan itu dia bawa ke rumah. Dia berpikir orang itu memberikan nasihat yang bagus kepada saya. Nasihat dengan uang itu dia timbang. Ternyata dia berpikir nasihat itu jauh lebih bagus dibandingkan uang. Akhirnya besok-besokan dia ngasih ke orang tersebut. Orang tersebut menerima dari apa yang si budak tadi ngasih. Baliklah ke rumah. Dia juga berpikir ini uangnya diambil sementara mungkin dia orang yang membutuhkan dari uang tersebut. Besoknya lagi dia dikembalikan lagi. Enggak. Kebaikan kamu sudah saya terima. Sekarang saya mengembalikan. Ini hak saya kembalikan kepada kamu. Maksudnya apa? Saya dapat berkah, kamu juga dapat berkah. Paham? Ini contoh nih. Ini contoh yang paling gampang. Singkat gini aja. Faiz, abang minta duit misalnya. Minta berapa bang? Sini 5.000. Dikasih ke saya kan? Uang 5.000-nya. Terima kasih, kamu udah ngasih saya. Ya. Berarti hak siapa? Hak saya kan gitu. Ini sudah hak saya. Sekarang saya juga pengen sedekah sama kamu. Nih, saya kasih kamu, saya kasih sedekah 5.000. Uangnya kembali nggak? Kembali. Faiz dapat pahala nggak? Dapat. Saya dapat pahala nggak? Nah, tuh. Ini orang pintar, paham? Nah, jadi berbagi sedekah. Tapi bagi kamu sih jangan, kamu sih pasti pelit nantinya.
Akang tadi saking sebagainya anau istaro syai'an. Istaro itu menjual beli syai'an ing suwiji-wiji. Min rajulin saking wong lanang. Pasami ama kami rungana ustene si rajul iku istarahu nuku yaumal jumati ana ing dina Jumat. Para tahu kembali kakan haifatun ing wedi ayakuna nyentaan apa zalika mukana mau mimma saking barang istarahu kang tuku waktan nidai ing waktu azan waktan nidai ing waktu azan. Diceritakan lagi ada seorang laki-laki dia mendengar, kemudian dia berjualan, di mana jualnya dapat untung padahal. Tapi ketika dia berjualan sudah memasuki wayahnya azan hari Jumat dan gitu. Akhirnya dia nggak mau tersebut, kemudian mengembalikan uangnya. Karena artinya itu mungkin keuntungan, tapi di sisi lain Allah Ta'ala memerintahkan kita ketika sudah waktunya fas'au ila zikrillah. Nah, maksudnya adalah suruh pergi ke masjid. Haka annal hajja ini contohnya kebaikan, itu juga kebaikan. Berdagang pun kebaikan. Tapi kebaikan itu ketika ketemu dengan sesuatu yang lebih baik, maka yang lebih baik ini yang harus kita udah paham. Haka annal hajj diceritakan setuna annal hajj ati dan tekani ilahi mari hajj di kaum ini satu kaum minal khawarij saking khawarij wakana anak fihim dalam si siapa khawarij kaum mau apa sadikun benar lahu kedua si hajj fa amara maka perintah hajj bikotlihim kelawan mateni kaum illa angin zalika sodik kecuali si sodik mau fa innahu saat temene si ahad iku amfa ngapura sapa sihat anu saking si sotik wa atlaqahu ngecualiakan wa wasalahu lan nepungaken paraja maka balik sapa rajul wong lanang ila Qatri bin al-Fujaah faqala berkata lahu maring Qatri al-Fujaah qad balik nasira kembalilah kau ila qitali aduillah maring membunuh musuh Allah Ta'ala. Faqala berkata sapa rajul hayhata aduh gula budan dan belenggu kita budan sangat mutalliku hakang berkaitan wastur qiyalan dadi akan kaula rukbatan ing dan merjakan au mu'tikan au mu'tiqiha ya yang merdekakan wong titik dari kitab Adabud Dunya. Haka dan riwayatakan apa Az-Zubair bin Bakar Al-Kindi Anal Kusyairi Imam Kusyairi waqafa mandeg ala syekhin minal Arab ingatase guru minal Arab sikum Arab faqala berkata siapa yang berkata syekh ya Arabi hewan Arab
Iku miman saking endi anta utawi sira. Faqala berkata sapa man mau min Aqil katanya. Qala berkata sapa Syekh min ayu Uqailin, dari Aqil mana? Qala berkata min Bani Khafajah. Faqala al-Usairi ra'aitu ningali Syekhan ing guru ingsun min Bani Khafajah. Faqala al-Arabi masa ini apa tingkahmu di sini? Qala berkata lahu maring Syekh manisaan. Faqala berkata al-Arabi ma iku apa? Huwa ita tingkah. Qala berkata sapa Syekh kahajatid dik, kaya dene kebutuhane ayam ila dujajah maring ayam wadon. Pasta barok nyili alfal Arabi wong Arab dohikan hale tertawa. Faqala berkata qatalaka muga-muga merangi sapa Allah Gusti Allah ma ing barang a'rafaka kang ure sira bisarairil qaumi maring-maring meruhakan ma ing sira kaum titik adabud dunya waddin. Hakanya dinyatakan Wahab bin Munabbah anda rajulan setemene wong lanang atan kani bi lawan rajul ila Malik bimasyhadin minan nas ingga gon hadire menusa liyukrahu supaya maksa ala aklilah min hinjirin ingatase mangan daging babi. Falam yakul mangka ora mangan. Faqadama makan dan suguhi ilahi maring si Malik lahmun ghanamun opo daging wedhus wa qrahu dan paksa bisaifi kelawan pedang. Falam yakul lamun orang mangan fakila maka diucapkan lahu kedua si rajul mau fi zalika ing dalam mengkono-mengkono. Faqala berkata sapa Ali annan nasas temene manusa wadi taqadu nyentane kadakan anni tu lihat dan supri ingsun bikul lahmil hinziri maring saban-saban daging hinzir daging babi. Faidha kharajtu nalikane metu ingsun saliman hale wong kang selamat. Waqad akaltu lan teman-teman mangan ingsun. Fala ya'lamuna ora weruh sapa kaum kabeh maza ing apa akaltu mangan ingsun. Fayudhalluna maka pada kesasar kabeh. Titik. Jadi ada seorang laki-laki kemudian masuk ke kaum di mana kaum tersebut sedang makan daging babi. Nah, sama pemimpinnya Malik yang mengatakan, makan." Gitu. Kan dia nggak tahu, nggak mau daging. Kemudian si pemimpinnya si Malik itu ngambil yang lain. Nih, kata pemimpinnya ngomong,
ini daging kambing, makan kamu. Nggak makan, nih gua bunuh nih. Akhirnya dia makan. Setelah dia makan, kemudian dia keluar. Kata dia, alhamdulillah saya tetap selamat. Karena pertama dia dipaksa, kedua dia seolah-olah saya nggak tahu. Kalau dia atau seorang mukmin memakan makanan perkara yang memang dia nggak tahu, walaupun itu adalah makanan yang mungkin diharamkan, maka hukumnya tidak apa-apa. Jawab, paham? Gitu. Ya misal kamu punya teman, terus teman kamu ngajak, ayo kita makan sate, yuk, kan gitu. Udah makan sate, satenya enak, iya. Kamu tahu nggak sate apa tadi? Nggak tahu. Itu sate bangkong. Sate kodok yang dimakan. Terus gimana udah masuk ke perut deh? Kan gitu. Gimana itu hukumnya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kamu yang dosa teman kamu nanti. Dosa kamu ditanggung sama temanmu. Dan yang dia tahu. Paham? Kamu nggak tahu ya nggak dosa. Alhamdulillah, saya sudah merasakan daging bangkong dalam keadaan halal. Nggak apa-apa, sama. Itu sama hukumnya seperti kalian makan di bulan puasa tapi nggak tahu kan gitu, udah makan. Udah kenyang, taunya bulan Ramadan. Ya itu sih bukannya nggak tahu. Ya ini sih seandainya nggak apa-apa. Ya kadang-kadang yang sering lupa itu minum. Kita minum, udah minum. Ya seneng lah. Nggak apa-apa. Asal memang betul-betul lo. Lupanya nih, kan gitu, jangan lupa-lupaan. Oke, dan dikatakan an ba'dihim annahu, setengahnya sebagian ulama kala berkata, a'adtu nyebabakan isun ngedoa isun sholatan salasina sanatan ing sembayang 30 sunahan ma'ani setene isun kutona ingsun iku sholiha niat sembayang bisofil ula ing dalam sof yang pertama walakin akan tetapine tokholaf tu ngedeng ingsun. Ngedeng itu menyombongkan. Yawan ing sidineng dina bi'udhrin kelawan udhur fama maka apa wajat tunungu ingsun maudian ing panggonan bisofil awali ing dalam sof kang pertama bahwa kiftu maka ngadep ingsun bisofi tsani ing dalam sof kang kaping loro bahwa jatuh nemu ingsun nafsi ya awak dhewe ke ingsun ya nastas'iru ngerasa ingsun khojalatun isin min nadharin nasi saking peningale manusa ilayya maring ingsun waqad sabaqtu wis dingin ingsun ila sofil awali maring sof kang pertama fa'alim tu maka ngawri ingsun anjami'a solawati saking sekabehane pira-pira salat ingsun alati kang kuntu ana ingsun iku sholiha sembayang ingsun kanat anak sapa ingsun iku masyubatan den campuri birria ikelawan ria wajadtulan den campuri bila zatin nadhari kelawan kenikmatane peninggal anas kang bangsa manusa ilayya maring ingsun waru uyatihim lan peningale manusia iya ya maring ingsun fi zumratis sabikina ing dalam golongane pira-pira wong kang dingin
ilal khairi, maring kebagusan. Sini nasihatnya, ceritanya adalah ada orang yang sholat pengennya selalu di depan. Tujuannya dia di depan agar dia itu sholatnya dilihat sama orang. Suatu hari dia nggak bisa di depan, dia ada di belakang, di saf yang kedua. Dia tersadar bahwa ternyata selama ini saya sholat di depan itu hanya untuk agar dilihat orang. Dia merasa salah hal tersebut karena dia menikmati orang melihat dia seolah-olah ada di depan, tapi berarti kenikmatan dia itu bercampur gitu dengan riya karena dia pengen dilihat oleh orang. Inti daripada cerita ini, hikayat ini adalah kalian janganlah beribadah apapun ibadahnya, di mana ibadahnya itu hanya karena ingin dilihat. Paham? Ya. Kalau mau ibadah ya udah ibadah aja. Ini laki-laki kalian sholat Jumatan, kamu sholat Jumatan jangan yang lain kamu sholat ngapain? Ya yang lain pada sholat, ya saya ikut sholat. Loh kamu kok sholat ikut-ikutan? Sholat kamu sholat apa? Ya sholat ikut-ikutan namanya. Kan gitu. Kamu sholat hanya nggak enak karena yang lainnya sholat. Yang lainnya sholat ya nggak enak, nggak sholat. Ya udah. Jadi kamu sholatnya apa berarti? Begitu. Jadi kalau kamu di Jumatan di masjid kamu sholat, ya udah sholat aja. Jangan kamu sholat terus ikut-ikutan orang sholat. Paham? Kamu sholat karena saya pengen sholat, ya tinggal niat aja. Saya mau sholat tahiyat masjid, saya mau sholat sunnah, udah. Kamu niat ke sana. Jangan kamu sholat ikut-ikutan, atau jangan kamu sholat pengen dilihat orang banyak. Waduh, ini santri hebat, sembahyang, dasen. Bukan dapat pahala, tapi malah dapat dosa. Haka anna rajulan, wallahu a'lam. Al-Fatihah.